Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman, semua orang beriman sudah mengetahui bahwa iblis adalah makhluk yang diciptakan dari api. Hal ini sebagaimana diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wal jana khalaqnahu min qablu min naris samumi." Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Ayat ini menyebut dengan jelas bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nurin, wa khuliqal jana min marijin min narin, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah digambarkan kepada manusia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ada banyak ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan dengan jelas bahwa iblis termasuk golongan jin, bukan golongan malaikat, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Seperti firman-Nya, "Illa iblisa kana minal jinni fafasaqu an amri rabbih." Artinya, kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, lalu ia mendurhakai perintah Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Ungkapan yang sangat jelas menunjukkan kesombongan dan kepongahan iblis. Ungkapan yang merupakan dosa terbesar yang pernah dilakukannya dan menjadi dosa terbesar setiap manusia hingga akhir zaman. Bersikap sombong berarti merasa diri berhak menyamai Allah sebagai satu-satunya zat yang layak dan berhak untuk sombong. Kesombongan merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Pelaku yang sombong pasti akan terlempar ke neraka jahanam. Dengan kalimat di atas, iblis mengungkapkan penolakan untuk menyembah Adam dan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bahwa dia telah bersikap tidak sopan terhadap Tuhannya dan dengan sendirinya menjauh dari kasih sayang dan rahmat-Nya. Ia telah melakukan sesuatu yang menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri yang sudah ia raih dengan beribadah dan menghamba kepada Allah dalam waktu yang tidak sedikit. Bahkan, ia telah mencapai derajat yang menyaingi malaikat, padahal ia bukan golongan malaikat. Ia adalah golongan jin yang diciptakan dari api, sementara malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Ia telah membangkang terhadap Allah yang sangat ia butuhkan. Ia telah kembali kepada watak aslinya sebagai api yang merupakan bahan penciptaannya. Karena menolak untuk bersujud dan hormat kepada Adam, maka iblis diturunkan dari Al-Mala' Al-A'la dan dilemparkan ke bumi sebagai makhluk yang rendah dan hina dina, tercela, dan terancam akan mendapat azab neraka. Ia akan disiksa dalam neraka bersama jin maupun manusia yang menjadi pengikutnya. Dari sini bisa dipahami bahwa iblis mendapat hukuman karena sifat-sifat tercela yang muncul dari dirinya. Sombong, ujub, dan membangkang terhadap perintah Tuhannya, yaitu ketika ia menolak untuk bersujud kepada Adam sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Penolakan itu didorong oleh klaim bahwa dirinya merupakan makhluk yang lebih terhormat dan lebih baik daripada Adam, maka tidaklah layak jika ia bersujud kepada Adam. Setelah diusir dari surga, iblis tidak berhenti dari kesombongannya. Ia tetap bersikeras menolak untuk bersujud kepada Adam, bahkan mengancam akan menghancurkan Adam beserta seluruh keturunannya. Karena itu, ia minta diberi waktu dan dipanjangkan umur hingga hari kiamat kelak. Di dalam surah Al-A'raf ayat 14-18, iblis berkata kepada Allah, "Berilah saya penangguhan sampai waktu mereka dibangkitkan." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan." Iblis menjawab,
Karena engkau telah membuatku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan melihat kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Kemudian Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai makhluk yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka aku benar-benar akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 14-18. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak menerima azab sekarang dan tidak akan pernah mati sebelum kiamat tiba. Setelah tinggal di bumi, iblis membangun singgasana di tengah laut. Dia duduk di atas singgasana itu sambil senantiasa mengirimkan pasukan yang bertugas untuk menghembuskan berbagai kejahatan dan fitnah di tengah manusia. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, sejujurnya setan itu membangun singgasana di atas udara. Ia mengirimkan pasukan di tengah-tengah manusia. Pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan setan adalah yang mampu menghembuskan fitnah yang paling besar. Salah seorang dari mereka datang dan melapor, aku selalu bersama si Fulan hingga aku pergi saat mengatakan A dan B. Iblis berkata, tidak begitu. Demi Allah, kamu tidak melakukan apapun. Kemudian, datanglah satu lagi pasukannya dan melapor, aku tidak meninggalkannya sebelum berhasil memecah belah antara ia dan keluarganya. Maka iblis mendekati setan itu dan berkata, bagus sekali. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab.